Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Penguasa menara alkimia sedikit gemetar, tetapi tidak bergeming. Dia berdiri di sana dengan tenang, matanya setajam pisau, dan ekspresinya tegas seperti pahlawan lainnya. Sangat sedikit orang kuat yang bisa melawannya. Saat berikutnya, tubuh kedua orang itu dengan cepat terjalin, dan cahayanya meluap. Dengan bantuan teknik misterius, wakil Master Istana Penghancur Dewa tiba-tiba mengulurkan sosoknya dan mendarat di atas Master Menara dalam sekejap. Dengan energi destruktif dan melahap yang terkondensasi di lengannya, dia meledak dengan telapak tangan yang ganas, dan ruang itu hancur. Namun, Master Menara tidak tergerak sama sekali. Dia juga mengumpulkan sejumlah besar kekuatan untuk menahan serangan wakil kepala Istana Penghancur Dewa. Kedua belah pihak seringkali menangkis, tetapi tidak pernah saling menyakiti sama sekali. Taoisme misterius mereka terus menyublim hingga batasnya, membentuk cahaya warna-warni yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menerangi seluruh langit. Suasana pertarungan menjadi semakin tegang, dan aksi keduanya menjadi semakin intens. Cahaya iblis gelap di tubuh wakil Master Dewa Penghancur semakin kuat, dan energi suci dan iblis yang aneh terus berlanjut untuk mengalir keluar dari tubuhnya. Sebuah merek tiba-tiba muncul di tangannya, itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, membawa gelombang energi yang kuat, dan bergegas menuju penguasa menara alkimia. Melihat ini, mata Master Menara terfokus dan dia tidak berani mengabaikan sama sekali. Bola cahaya emas terbang dari tangannya dan menghadapi serangan wakil Master Dewa Penghancur di udara, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Terdengar suara keras, dan udara di sekitarnya terkompresi. Bola cahaya yang dilemparkan oleh Master Menara barusan mengandung sihir misterius yang dapat menghancurkan segalanya. Bahkan Dewa Master di puncak jalan biasa harus menghindarinya, tetapi di tangan wakil Master Istana Penghancur Dewa, dia dapat dengan mudah menyelesaikannya. Segera, wakil penguasa Istana Penghancur Dewa juga melancarkan serangan balik yang kuat. Dia menggigit ujung lidahnya dan bergumam, tangan roh iblis suci. Dalam sekejap, rune aneh muncul di depannya, memancarkan cahaya aneh. Rune itu tampak hidup, terjerat bersama, mekar dengan cahaya gelap dan aneh, merobek lubang di suatu ruang, dan darinya meregangkan setan besar, tangan yang bisa menghancurkan segalanya di dunia, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tangan ajaib besar itu menyebar, ruangnya hancur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah ingin menghancurkan seluruh dunia. Tangan iblis itu melayang keluar dari udara, dan dalam sekejap, dunia berubah warna. Pukulannya begitu dahsyat, seperti bintang yang jatuh, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya membeku. Dalam sekejap, dunia jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Penguasa menara alkimia tetap tenang dan mengemudikan ramuan tertinggi, mengubahnya menjadi lautan api hitam yang menakutkan. Ketika tangan iblis besar itu meledak ke arahnya, dia bergegas ke dalam api hitam, dan kehancuran yang panas meledak darinya fluktuasinya cukup untuk membakar segalanya. Namun, pada saat ini, meskipun tangan iblis itu terbakar dan meleleh di lautan api hitam, sebilah pedang tajam berwarna gelap muncul lagi, menebas dengan kejam ke arah pemilik menara. Mata Master Menara memadat, dan dia dengan cepat mengaktifkan bola cahaya kekaisaran untuk memblokir pedang hitam itu. Namun, bilahnya meledak dengan keras dan berubah menjadi ribuan pecahan. Kemudian mengembun menjadi ratusan dan ribuan bilah sihir lagi, membunuh Master Menara. Melihat ini, penguasa Menara Dewa Alkimia berteriak dengan keras, alkimia berubah menjadi burung petir, menghancurkan segalanya. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka tangannya, dan cahaya putih dengan guntur taoisme misterius meledak dari tubuhnya, membentuk burung petir yang menakjubkan, memancarkan aura kehancuran, seolah-olah Dan Lei muncul di dunia, tetapi itu lebih dari itu, maju dari Dan Lei misterius. Burung petir mengepakkan sayapnya, dan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, memancarkan ledakan di ruang sekitarnya, dengan kilat dan guntur, menyebabkan dunia jatuh ke dalam kehancuran. Kilatan guntur menghancurkan lusinan bilah sihir. Dikipasi oleh sayap burung petir, kekuatan yang menggelegar meledak dan langsung merobek semua bilah sihir ini menjadi beberapa bagian. Ketika wakil penguasa Istana Penghancur Dewa melihat bahwa gerakan kuatnya dipatahkan satu persatu oleh lawan, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan sepasang mata merah tua dipenuhi dengan cahaya sihir penindas yang tak ada habisnya.
Kubilang, kamu tidak bisa mengambil apapun hari ini. Jika kamu ingin menghancurkan menara alkimia, kamu tidak cukup kuat. Pasukan lain takut kamu menghancurkan istana dewa, tapi aku tidak takut dengan menara alkimia. Suara pemilik menara alkimia, itu sangat luas sehingga ketika sampai ke telinga semua orang, itu memberi mereka kekuatan dan harapan. Itu juga mengubah kekuatan dewa menara alkimia menjadi tujuan mereka untuk menjadi lebih kuat. Kekuatan dewa pengobatan kelas 9 memang telah mencapai puncak alam ilahi. Dia layak menjadi menara pertama alam ilahi. Semua orang di bawah juga secara bertahap menghela nafas lega hanya percaya pada penguasa menara dewa alkimia. Kekuatan dewa Tuhan bisa dikatakan tak terkalahkan. Ayo, Tuan Menara, ayo, Tuan Menara. Orang-orang di bawah mulai berteriak keras, dan mereka sangat percaya diri pada saat ini. Meskipun istana dewa penghancur sangat misterius, latar belakangnya bahkan lebih tak terduga, dan sekarang hanya ada wakil kepala istana, penguasa alkimia God Tower lebih dari cukup untuk menghadapinya. Mendengar teriakan di bawah, wakil penguasa istana penghancur dewa menunduk sambil mencibir, lalu menatap penguasa menara alkimia dengan matanya dipenuhi cahaya ajaib yang tak ada habisnya, dan berkata, sepertinya kekuatanmu telah dikenali oleh mereka, semut. Tapi wakil kepala istana ini tidak bisa menyetujuimu, kataku, benda di menara itu harus ditangkap. Setelah wakil kepala istana dewa penghancur selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka tangannya dan tubuhnya segera diselimuti aura hitam. Orang tua, izinkan saya memberi Anda gambaran tentang keterampilan membunuh khusus saya. Raung wakil kepala istana, dengan aura menakutkan seperti hari kiamat memancar dari tubuhnya, seolah-olah dunia bergetar karena dia. Cahaya hitam mengalir turun seperti air terjun ke seluruh langit, berubah menjadi bentuk suci dan iblis, di mana semua kekuatan wakil penguasa istana penghancur dewa dipadatkan. Hanya dengan satu langkah yang diambil oleh sosok suci dan iblis ini, langit dan bumi mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dengan tanah longsor dan tsunami. Menara alkimia tidak hanya diselimuti oleh dharma iblis suci, tetapi bahkan area jutaan mil di luar menara dipenuhi dengan kekuatan kiamat yang kuat dan menakutkan ini. Semua dewa, dan makhluk merasakan datangnya kematian. Wakil Master Dewa Kehancuran memandang semua orang dengan arogan, matanya bersinar dengan cahaya agung matahari penghancur, dan dia meledak dengan momentum yang tak tertandingi, seolah-olah menindas segala sesuatu di dunia. Statusnya ditunjukkan dengan jelas pada saat ini, dan dia tidak diragukan lagi adalah ahli dalam bidang ini. Wajah semua orang menjadi pucat ketika mereka merasakan paksaan dari penampilan agung iblis suci. Kekuatan mereka seperti semut di depan wakil penguasa istana penghancur dewa, apakah itu dewa surgawi atau setengah dewa. Dharma agung iblis suci mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh dunia bergetar hebat. Udara di sekitarnya membeku karena kehadirannya. Bahkan metode misterius Tao terikat oleh kekuatan destruktif dan tidak dapat bergerak jauh. Setiap gerakan gambar Dharma agung memunculkan kekuatan dahsyat untuk menghancurkan matahari, yang membuat orang merasa ketakutan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya iblis, dan cahaya hitam menyinari pemandangan akhir dunia. Wakil ketua istana penghancur dewa menatap ke arah penguasa menara alkimia, matanya bersinar dengan niat membunuh yang berkobar. Dia tahu bahwa hanya dengan mengalahkan penguasa menara alkimia dia akan mencapai kemenangan mutlak. Orang tua, jurus spesialku akan membunuh semua orang yang hadir. Coba aku lihat bagaimana kamu bisa menyelamatkan nyawa mereka. Iblis suci menghancurkan matahari. Pada saat ini, Perdana Menteri Iblis Suci seperti penguasa kehancuran, dengan jurang iblis tak berujung di matanya. Cahaya hitam penghancur matahari itu seperti naga yang berayun, menghancurkan langit dan mengoyak ruang seperti guntur. Setiap sinar cahaya penghancur matahari dikelilingi oleh kegelapan dan teror yang tak ada habisnya. Energi yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia ditembakkan ke bumi di bawah. Semua orang menghadapi serangan terkuat dari wakil penguasa istana penghancur dewa, dan bahkan jiwa mereka ketakutan. Mereka tahu bahwa kekuatan wakil penguasa istana penghancur dewa telah mencapai batas jalan, dan siapapun yang melawan atau tidak melawan, akan binasa. Mereka hanyalah makhluk seperti semut. Mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri dari cahaya yang menghancurkan matahari. Mereka hanya bisa berjuang keras dan melawan. Mereka cukup berani untuk mati bahkan jika mereka mati serangan sengit terhadap wakil penguasa istana dewa kehancuran. Serang, energi besar di bawah langsung naik ke langit, menahan cahaya hitam penghancur matahari. Bum bum bum,
Pertempuran itu sangat sengit. Semua orang melambaikan senjata ampuh di tangan mereka, dan energi para dewa terus melonjak. Namun, serangan wakil penguasa istana penghancur dewa seperti badai yang dahsyat, dengan kekuatan dan kehancuran yang tak tertandingi. Segera saya melihat bekas luka di tubuh semua orang, dan medan perang berlumuran darah. Di bawah duel ini, semua orang merasa tidak berdaya. Mereka memiliki begitu banyak dewa surgawi yang melawan dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka bukanlah tandingan dari tindakan wakil kepala istana penghancur dewa. Wu Sui, cepat pergi. Seluruh tubuh Xiao Yan berubah menjadi lautan api dan berusaha sekuat tenaga menahan cahaya penghancur matahari. Dia mengkhawatirkan Xiao Yan dan terbakar kecemasan menghancurkan wakil kepala istana benar-benar tercela. Tidak dapat mengalahkan tuannya, dia sebenarnya ingin seluruh pasukan mereka dihancurkan. Sinar matahari penghancur iblis jatuh satu demi satu, menyapu seluruh dunia. Energi ini menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, dan langit dipenuhi api dan asap. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kekuatan yang tak tertahankan. Mereka menahan napas dan merasakan kematian yang mendekat. Senyuman jahat dari wakil kepala istana di sebelah Mi memenuhi seluruh medan perang, dan kemenangannya tidak terbantahkan. Kekuatannya menunjukkan kekuatan menghancurkan matahari, dan terlihat tak terhitung banyaknya nyawa yang mati secara tragis di tangannya. Pada saat ini, penguasa Menara Dewa Alkimia akhirnya memiliki niat membunuh terhadap wakil ketua istana Dewa Penghancur. Dia tidak lagi ingin menahan apapun terhadapnya. Ekspresinya menjadi gelap, dan niat membunuh keluar dari tenggorokannya. Wakil kepala istana Dewa Penghancur, jika kamu berani membunuh orang-orang di Menara Alkimia kami, aku akan membuatmu menghilang sepenuhnya bahkan jika aku bertarung sampai mati denganmu hari ini. Langit dan bumi adalah tungku untuk memurnikan segala sesuatu. Staf di tangan Master Menara Dewa Alkimia memancarkan cahaya aneh pada saat ini, seolah-olah berisi metode alkimia. Pemilik menara, yang memiliki alam tinggi, seperti kedatangan dewa. Dia melihat ke bawah ke kehampaan di kakinya, dan keagungan jalan besar itu membuat jantung berdebar-debar. Lalu dia mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke kehampaan. Tiba-tiba, serangkaian riak Dambo yang indah terpancar dari tongkat itu, dan ruang itu langit dan bumi mulai terdistorsi, dan segala sesuatu menjadi buram, seolah-olah ada kekuatan misterius yang meletus di langit dan bumi. Di tengah langit dan bumi, api kematian diam-diam muncul. Api itu menyala dengan kekuatan yang tak ada habisnya dan merupakan nyala api yang terkondensasi dari hati Tao. Kekuatan yang menakutkan dapat membuat orang ketakutan, seolah-olah segala sesuatu akan jatuh ke dunia ini dan dimurnikan oleh api hati Tao. Kemanapun api hati Tao lewat, semuanya akan hancur total, dan tidak ada seorang pun yang selamat. Api hati Tao yang meningkat menutupi seluruh langit, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Energi tak berujung bertabrakan secara sembarangan di angkasa, membuat suara ledakan yang mengerikan, dan dunia seolah terbelah. Segera setelah itu, api hati Tao ini menyatu dengan segala sesuatu di dunia dan menjadi satu. Bahkan bintang-bintang kehilangan cahayanya saat ini, seolah-olah ditelan oleh api hati, hanya menyisakan kehampaan yang gelap gulita. Selama segala sesuatu di dunia ini akan dirasakan oleh api hati Dao, dan kemudian meledak seperti bola api seperti meteor, bertabrakan dengan cahaya yang memadamkan matahari. Namun api hati Dao tampaknya telah menangkap ramuan spiritual, materi, langsung menelan dan memurnikannya, tidak peduli apapun energi materialnya, sulit untuk lepas dari nasib dimurnikan oleh api hati Tao. Pada saat ini, seluruh dunia adalah tungku alkimia. Selama ada energi di dalamnya, ia akan dikalsinasi dan dimurnikan oleh api hati Tao. Bumi menjadi tungku, hati Tao menjadi api, dan sempurnakan segalanya. Api hati Dao bertabrakan terus-menerus dengan lampu pemadam matahari, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Saat melahap dan memurnikan, ia melepaskan semburan fluktuasi energi yang menyesakkan. Dalam pemandangan seperti api penyucian ini, api Dao tidak hanya tidak melemah, tetapi menjadi semakin kuat, seolah-olah membuktikan kekuatannya yang menakutkan. Di dunia ini, segala sesuatunya dimurnikan dengan kejam, dan api hati Tao dipuja. Apa? Kamu orang tua, kamu benar-benar memahami cara alkimia sejauh ini. Jelas sekali, metode alkimia Master Menara mengejutkan bahkan wakil Master Istana Penghancur Dewa Tuhan di puncak jalan, tapi sekarang kekuatan ini telah dibaptis oleh api hati Tao, seperti es tipis yang bertemu matahari yang terik, perlahan mencair, tidak dapat membuat kemajuan apapun.
Metode alkimia ini tampaknya sangat misterius, dan pemahaman yang mendalam ini bahkan membuat wakil penguasa istana penghancur dewa, yang menganggap dirinya tinggi, merasa takut. Tungku langit dan bumi terus meletus dengan metode alkimia tertinggi, dan Dharma suci dan iblis di dalamnya akan segera dimurnikan. Namun, ini semua adalah kekuatan dari wakil penguasa istana penghancur dewa untuk menyempurnakannya. Keduanya kekuatan mulai memasuki konfrontasi yang sengit. Dafaxiang mengulurkan tangannya, berisi kekuatan yang tak ada habisnya, dan menembak jatuh ke arah api jantung. Ledakan yang mengejutkan terdengar, langit dan bumi bergoyang, dan suhu tinggi yang sangat panas meletus. Setelah dipukul dengan keras, api hati tahu berubah menjadi segala bentuk destruktif dan menyerbu ke alis sosok suci dan iblis itu. Saya melihat mata asli Dharma yang berwarna merah tua langsung digantikan oleh api hati tahu. Tubuh Darmexiang hanya mengembang. Pada akhirnya, kepala Darmexiang langsung dibakar oleh api hati tahu, yang hanya mengilhami gelombang yang bergejolak. Dampak energi destruktif antara langit dan bumi. Sebuah retakan muncul di dunia, dan kemudian retakan tersebut mulai menyebar. Dengan sekali klik, dunia hancur seperti cermin. Api hati Dao juga akan padam di saat-saat terakhir. Metode sihir suci itu seperti kertas yang terbakar oleh api, kehilangan bentuknya sedikit demi sedikit, dan akhirnya berubah menjadi abu terbang, dan ditelan seluruhnya oleh api. Hati Dao. Sosok wakil penguasa istana penghancuran menderita luka serius. Sosok itu terbang keluar dari kehampaan, dan seteguk darah yang disumbangkan muncrat. Setelah merasakan kekuatan alkimia yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan iblis suci miliknya runtuh untuk pertama kalinya, dan dia tidak dapat melakukan apapun. Berpikir bahwa penguasa menara alkimia adalah lawan yang sangat kuat, dia tidak punya pilihan selain mengaum, dan sosoknya langsung melebar, berubah menjadi bayangan iblis besar, berdiri di kehampaan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.